Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan. Salam tanam berduri. Nah, pada kali ini saya berada di kebun sawit saya yang belum menghasilkan atau TBM. Di sebelah kanan ini adalah tanaman sawit saya yang usianya sudah 18 bulan. Varietasnya sendiri adalah varietas PPKS Simalungun. Anda bisa lihat daunnya hijau, batangnya juga sudah mulai membesar. Nah, untuk luasan di sebelah kanan ini kurang lebih 1 hektar dengan satu jenis varietas saja. Kemudian di sebelah kiri ini teman-teman, ini adalah lahan sawit saya yang kurang lebih luasnya 2 hektaran dengan populasi bibit yang digunakan ada 2 varietas. Yang pertama adalah varietas PPKS yang ambi, kemudian varietas TN1. Nah, untuk usia penanamannya ini sudah menginjak 3 bulanan. Ini saatnya waktu pemupukan. Saat kita menggunakan bibit yang tidak terlalu besar, kita akan dimudahkan pada saat melakukan penanaman. Akan tetapi kita harus selalu mengantisipasi keberadaan daripada hama, teman-teman. Jadi di sini saya memasang ini bekas botol aqua. Lalu saya ikat dan sebagian juga saya gunakan ram-ram. Keuntungannya ketika kita menggunakan bibit di bawah usia 1 tahun, pertumbuhannya itu lebih cepat meninggi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, pada kali ini saya ingin melakukan pemupukan. Pemupukan yang saya gunakan untuk 3 hektar di kanan dan di kiri ini ada 2 metode, teman-teman. Tergantung dari usia tanamnya. Nah, langsung saja. Saya nilai cara pemupukan ini lebih efisien karena pemupukan yang saya gunakan ini dapat membuat tanaman sawit saya tumbuh maksimal dan penggunaan kos yang kita gunakan itu lebih berkurang. Tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, saya seperti biasa menggunakan pupuk majemuk di sini yaitu Mutiara 16-16-16 dengan kandungan nitrogen sebanyak 16%, fosfor 16%, dan kalium 16%. Nah, sebenarnya pada tanaman sawit yang belum menghasilkan, yang kisaran umurnya masih berada di bawah 3 tahun seperti ini, tidak terlalu membutuhkan banyak hara, teman-teman. Akan tetapi yang dibutuhkannya itu beragam. Nah, itulah sebabnya saya lebih banyak menggunakan pupuk majemuk dibandingkan pupuk tunggal. Tanaman sawit di bawah usia 3 tahun seperti ini jangan salah sangka. Dia tidak hanya membutuhkan nitrogen. Karena saya lihat banyak teman-teman petani itu hanya memberikan urea, dan urea. Padahal tanaman sawit di bawah 3 tahun seperti ini, meskipun belum produksi, dia juga membutuhkan unsur hara yang lainnya, bukan hanya nitrogen, seperti fosfor dan juga kalium. Nah, peran fosfor pada tanaman sawit kita yang belum menghasilkan adalah untuk memperbesar kondisi batangnya, teman-teman. Serta agar perakarannya itu lebih cepat dalam melakukan penyerapan unsur hara. Nah, kemudian kalium. Kalium itu bukan hanya untuk tanaman yang generatif atau tanaman sawit yang berbuah. Kalium juga dibutuhkan untuk tanaman sawit kita yang belum menghasilkan, teman-teman. Nah, Anda bisa lihat di sini. Sebenarnya sebagian besar ini sudah mengeluarkan dompet dan sudah saya lakukan kastrasi sebanyak 2 kali. Kebetulan yang ini belum ada tanda-tanda mengeluarkan dompet. Nah, langsung saja kita lakukan metode pemupukan yang efisien, murah, akan tetapi hasilnya tetap maksimal. Saya rekomendasikan ketika Anda ingin menggunakan metode ini, gunakan pupuk majemuk. Karena pupuk majemuk sudah terkandung 3 unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman sawit meskipun kondisinya TBM. Nah, seperti biasa teman-teman, saya menggunakan 2 sendok untuk tanaman sawit di bawah 3 tahun. Dan untuk tanaman sawit yang berada di bawah 1 tahun, saya menggunakan cukup 1 sendok. Kita taburkan itu di sisi terurai. Kita taburkan saja. Nah, kemudian untuk 1 sendok berikutnya kita beri di sisi sebelahnya, teman-teman. Jangan pada satu titik.
Karena apa? Karena agar penyerapannya itu lebih cepat. Tidak banyak yang terjadi penguapan. Usahakan jangan sampai terkena batang. Karena ketika terkena batang, tanaman sawit kita akan mengalami stres. Nah, cukup seperti itu saja teman-teman. Selain kita irit biaya, kita juga irit tenaga. Tapi hasilnya tetap bisa maksimal. Anda bisa lihat daunnya hijau sempurna. Nah, kemudian untuk tanaman sawit saya yang 2 hektar ini, yang baru menginjak 3 bulan, ini adalah waktu pemupukan yang kedua. Langsung saja kita lakukan pemupukan di sini teman-teman. Nah, ketika tanaman sawit saya berusia 2 tahun atau 3 tahun ke bawah, saya menggunakan 2 sendok per tanaman. Berbeda untuk tanaman sawit saya yang baru menginjak 1 tahun, saya cukup hanya menggunakan 1 sendok. Nah, untuk penaburannya itu sama, kita taburkan di sekeliling tanaman, jangan sampai terkena batang. Jika ada yang mendekati batang, singkirkan perlahan. Nah, apakah hasilnya nanti bisa maksimal? Berdasarkan pengalaman saya teman-teman, cara ini sangat efisien dan sangat-sangat maksimal. Karena tanaman sawit itu yang belum menghasilkan berbeda dengan tanaman sawit yang sudah menghasilkan. Kita harus membagi dosisnya. Jika tanaman sawit yang menghasilkan membutuhkan kandungan hara 100% terhadap nitrogen, fosfor, dan kalium untuk menunjang produksi, berbeda tanaman sawit yang belum menghasilkan. Kita tidak harus memberikan unsur hara yang berlebih. Kita cukup hanya memberikan unsur hara yang beragam, akan tetapi bisa diserap secara maksimal. Saya sarankan juga jika ingin melakukan pemupukan, lakukan pemupukan itu di kisaran pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 9, jangan ke atasnya. Karena di sekitaran jam 7 sampai jam 9, tanaman itu lebih mudah dalam melakukan penyerapan. Karena tanaman sawit ini sama halnya dengan tanaman yang lainnya. Tanaman sawit ini melakukan penyerapan menggunakan 3 metode. Salah satunya metode penyerapan melalui daun. Nah, ketika kita melakukan pemupukan seperti ini di waktu pukul 7 sampai jam 9, kandungan air yang berada di permukaan tanah ini akan membantu penguraian terhadap pupuk, sehingga pupuk akan mudah diserap oleh daun melalui stomata di bawah daun ini teman-teman. Nah, terkhusus untuk di sore hari Anda juga boleh melakukan pemupukan, karena di sore hari kondisi stomata pada daun itu juga terbuka teman-teman. Nah, untuk waktu yang tepatnya di sore hari berkisar antara pukul 4 atau pukul 16 sampai dengan pukul 17. Ini juga masih di bawah 2 tahun. Kita lakukan saja pemupukan sebanyak 2 sendok. Nah, ini sudah mengeluarkan dompet. Kita lakukan juga sekaligus kastrasi. Sebagai sedikit tambahan dan juga wawasan, ketika melakukan kastrasi, pastikan kondisi bunga itu belum membelah. Karena ketika membelah, akan sia-sia Anda melakukan kastrasi, karena sudah banyak unsur hara yang diserap. Jadi ketika seperti ini adalah waktu yang tepat dalam melakukan kastrasi teman-teman. Kita buang. Nah, ketika seperti ini menandakan belum terisi oleh bunga. Jadi akan sia-sia juga jika kita lakukan kastrasi. Jadi kita biarkan saja dulu. Ketika sudah terisi nanti pucuk bunga, baru kita lakukan kastrasi. Karena percuma kita patahkan ini, di kemudian hari akan tumbuh berikutnya bunganya teman-teman. Jadi kita akan kerugian terhadap pengeluaran tenaga. Jadi kita biarkan saja.
Di sisi sebelahnya kita lakukan juga pemupukan sebanyak 1 sendok. Sudah terisi. Di lain waktu saya akan berbagi tentang kastrasi untuk cara yang tepat. Karena kastrasi juga adalah kunci agar BJR nanti pada saat kita panen awal, hasilnya bisa kita lakukan penjualan dengan maksimal, teman-teman. Nah, sudah 2 sendok. Nah, jadi kesimpulannya, terhadap tanaman sawit yang di bawah 3 tahun seperti ini, saya melakukan pemupukan itu sebanyak 2 sendok. Dengan catatan, pupuk yang saya gunakan adalah pupuk majemuk. Pupuk yang mengandung unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, Anda juga boleh menambahkan pupuk majemuk yang lain yang mengandung unsur hara boron dan juga yang lainnya. Kemudian untuk tanaman sawit saya yang berada di sebelah kiri ini, yang usianya masih menginjak di bawah 1 tahun, saya cukup hanya menggunakan 1 sendok. Sama, yaitu pupuk majemuk yang saya gunakan, pupuk yang mengandung unsur hara esensial. Saya tidak melakukan pemupukan tunggal karena saya lebih meyakini pupuk majemuk itu lebih efisien, baik penggunaan kos maupun tenaga yang kita gunakan. Nah, terkait dengan rotasi yang saya gunakan, saya melakukan pemupukan terhadap tanaman sawit ini 2 bulan 1 kali. Untuk tanaman sawit di sebelah kanan, yaitu yang di bawah 3 tahun. Untuk tanaman sawit yang belum menginjak 1 tahun, saya menggunakan pemupukan sebanyak 1 bulan 1 kali. Pastikan sebelumnya waktu pemupukan di pagi hari berkisar 7 sampai 9 pagi. Dan di sore hari Anda bisa melakukan pemupukan berkisar jam 16 sampai jam 17. Nah, semoga informasi ini dapat menjadi manfaat bagi Anda dan juga saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.